Sabah, negeri di ufuk timur Malaysia, berbatasan langsung dengan Filipina di utara dan Indonesia di selatan. Pelabuhan-pelabuhannya sejak lama menjadi titik pertemuan kapal dan perahu dari Mindanao, Sulu, Sulawesi, dan Maluku. Para pendatang datang membawa barang dagangan, lalu pulang membawa harapan hidup yang lebih baik. Salah satu pelabuhan terpenting itu adalah Tawau, gerbang Sabah yang paling dekat dengan wilayah Indonesia di Kalimantan. Dari Tawau inilah kayu abaka dan kayan dikirim keluar. Kayu-kayu terbaik tersebut berasal dari Kalabakan, sebuah kampung kecil di hulu sungai, terletak di lembah yang dikelilingi bukit-bukit berhutan lebat. Selama bertahun-tahun, Kalabakan adalah kawasan tentram yang dihuni ribuan pekerja perkayuan. Dari sekitar 10.000 pekerja, hampir 9.000 diantaranya adalah orang Indonesia, sementara sisanya berasal dari Filipina, Burma, dan etnis lokal Sabah. Meskipun terjadi ketegangan politik antara Jakarta dan Kuala Lumpur, para pekerja ini dibiarkan hidup damai, membangun rumah, berkeluarga, bahkan hidup lebih makmur dibanding sebagian penduduk Bumi Putra sendiri. Pemerintah Malaysia menyediakan tempat tinggal sederhana bagi para pekerja, memberikan layanan dasar, dan menjamin keamanan mereka melalui pasukan yang bertugas secara bergilir. Semua tampak normal. Kalabakan adalah tempat bekerja, bukan tempat perang. Jauh sebelum konfrontasi, industri perkayuan di Kalabakan, Sabah, dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kayu komersial di wilayah Kalimantan Utara. Produksinya didominasi oleh kayu komersial campuran, terutama dari keluarga Dipterocarpaceae. Di industri, kayu-kayu ini umumnya dikelompokkan dalam kategori besar seperti meranti, meliputi meranti merah, putih dan kuning, serta balau, dua jenis yang paling banyak diperdagangkan untuk kebutuhan konstruksi dan furnitur. Sebenarnya tidak ada satu spesies yang menjadi kayu khas Kalabakan, karena kawasan ini lebih dikenal sebagai daerah pemasok kayu gelondongan dan produk kayu olahan, termasuk kayu lapis. Namun secara regional, kayu ulin, kayu besi, tetap menjadi jenis yang paling ikonik di seluruh Kalimantan berkat kekuatan dan ketahanannya, meski volumenya tidak sebesar meranti dalam produksi industri. Secara umum, jenis kayu utama yang banyak ditemukan dan diolah di Kalabakan meliputi meranti, kayu serbaguna yang menjadi tulang punggung industri perkayuan Kalimantan, balau, damar laut, kayu keras untuk konstruksi berat dan struktur yang membutuhkan daya tahan tinggi, ulin, kayu besi, kayu premium dari hutan Kalimantan yang sangat tahan terhadap cuaca dan serangga. Kawasan Kalabakan juga dilengkapi berbagai fasilitas pengolahan kayu, termasuk pabrik kayu lapis yang mengolah log dari hutan-hutan sekitarnya. Rumah-rumah sederhana dibangun sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan, lengkap dengan perawatan berkala agar tetap layak huni. Di lingkungan yang tenang itu, para pendatang mulai beranak pinak di bumi Sabah hingga mencapai 3 keturunan. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian hidup lebih makmur dibandingkan sebagian penduduk Bumi Putra. Kehidupan mereka berlangsung dengan bahagia. Dari waktu ke waktu, mereka masih sempat mengirim uang kepada keluarga yang tinggal di Indonesia sebagai tanda bakti serta pengikat hubungan dengan tanah kelahiran. Keselamatan mereka turut dijaga oleh pasukan Malaysia yang bertugas secara bergilir demi memastikan para pekerja dapat menjalankan aktivitas tanpa gangguan siapapun. Namun, tempat tinggal pasukan itu sendiri bukanlah bangunan khusus atau mewah, hanya struktur sederhana yang cukup untuk melindungi mereka dari terik matahari dan derasnya hujan. Namun sejak 1963, keadaan perlahan berubah. Di Pulau Sebatik, wilayah Indonesia yang hanya berjarak beberapa kilometer dari Sabah, pasukan Indonesia mulai melatih kader sukarelawan dan pasukan infiltrasi. Mereka dilatih untuk diselundupkan masuk ke Sabah sebagai bagian dari kebijakan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada saat yang sama, Malaysia mulai memperkuat pos-pos penjagaannya.
Salah satu pos itu berada di Kalabakan, dijaga oleh unsur Sabah Rangers dan pasukan keamanan lainnya. Menurut catatan Malaysia, sejak 16 Desember 1963, sekelompok prajurit Kor Komando Operasi (KKO) Armada Republik Indonesia Angkatan Laut telah melakukan pengintaian terhadap pos militer di Kalabakan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pos tersebut cukup kuat, namun Komandan Kelompok Indonesia yang bernama Sersan II Rebani memutuskan bahwa penyerangan tetap harus dilakukan. Keputusan ini menjadi pemicu salah satu insiden paling dramatis dalam konfrontasi. Malam di Kalabakan sunyi. Burung malam bersahutan, sebagian prajurit Malaysia kembali ke pondok sederhana mereka. Ada yang membersihkan senjata, ada yang berjaga, dan ada pula yang mendirikan salat. Ketenteraman itu hancur seketika. Tiba-tiba rentetan senapan meletus dari balik semak-semak. Dalam sekejap, pos Kalabakan dikepung oleh pasukan KKO Indonesia yang dipimpin Serdar Rebani. Pertempuran berlangsung cepat dan sengit. Pasukan Malaysia yang tidak menduga adanya serangan langsung terdesak. Menurut laporan Malaysia, 8 prajuritnya tewas dan 19 lainnya luka-luka. Versi Indonesia menyebut tidak ada korban jiwa di pihak mereka pada saat serangan. Namun sumber Malaysia mencatat bahwa 2 prajurit KKO gugur dan 11 terluka pada kontak berikutnya. Sebagian pasukan Indonesia kemudian bergerak menjauh dari lokasi serangan, berniat melanjutkan operasi ke Tawau. Tetapi pergerakan mereka sudah terdeteksi. Dari peristiwa itu, pihak Malaysia kemudian menyebarkan kabar bahwa tirai gelap pada malam penyerangan akhirnya tersingkap, malam yang mereka sebut sebagai Malam Jahanam, yang selama ini menjadi pelindung para pelaku drama durjana dari negeri yang konon dianggap sebagai saudara tua. Bagi Malaysia, insiden Kalabakan menjadi bukti kekejaman pasukan Indonesia, sebuah serangan mendadak yang menewaskan banyak prajurit mereka. Kabar penyerbuan itu juga menggema hingga ke Filipina. Negeri itu tersentak melihat sikap Indonesia yang selama bertahun-tahun menyuarakan bahwa Inggrislah musuh utamanya, bukan bangsa-bangsa serumpun. Namun kini, darah saudara sedarah sendiri yang justru tumpah. Dalam pandangan mereka, inilah bukti yang memperlihatkan apa sebenarnya tujuan Indonesia. Konfrontasi yang digembar-gemborkan sebagai perlawanan terhadap kolonialisme kini tampak berubah menjadi tindakan agresi. Di Kalabakan, bukan hanya pos militer yang terkena sasaran. Beberapa tempat lain termasuk balai polisi juga diserang dan menimbulkan korban jiwa. Serangan itu jelas telah direncanakan dengan matang. Malaysia pun mempertanyakan di mana letak semangat cinta damai yang selama ini diklaim Indonesia, ketika pasukan negeri tetangga justru melintasi batas, melanggar kedaulatan, dan melakukan tindakan yang dianggap ceroboh serta berbahaya. Insiden Kalabakan mengejutkan banyak pihak. Berita serangan ini cepat menyebar, mengguncang Sabah dan menjadi headline di Kuala Lumpur serta Singapura. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman segera terbang ke Jesselton, kota Kinabalu sekarang, untuk menjenguk para prajurit yang terluka. Dalam pidatonya, ia menyebut serangan tersebut sebagai tindakan pengecut, tikaman dari belakang oleh negara yang mengaku saudara tua, dan pembunuhan kejam. Dalam kunjungannya ke Hospital Jesselton, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para prajurit Malaysia yang gugur. Ia juga memberikan semangat kepada mereka yang masih dirawat akibat luka-luka, sekaligus menyalurkan bantuan serta menyampaikan penghargaan atas pengorbanan mereka. Malaysia kemudian mengirimkan bala bantuan besar-besaran ke Sabah. Dibentuklah Brigade Kelima, Brigade Timur, di bawah pimpinan Brigadir Ibrahim, dibantu oleh para perwira tinggi
termasuk Letnan Jenderal Tengku Osman bin Tengku Muhammad Jiwa. Operasi perburuan terhadap pasukan Indonesia pun dimulai. Pasukan Malaysia dan Inggris, termasuk unit Ranger, melakukan patroli darat, pengepungan dan operasi helikopter untuk memburu kelompok KKO. Para prajurit Malaysia bergerak dari camp ke camp, dari hutan ke hutan, menutup jalur keluar masuk, dan menekan wilayah-wilayah yang diduga tempat persembunyian. Pada 2 Januari 1964, pasukan Gurkha di bawah pimpinan Letnan Kolonel Burnett dikirim ke Kalabakan untuk membantu resimen Askar Melayu Diraja dalam operasi penyisiran besar-besaran di kawasan tersebut. Operasi ini digencarkan menyusul meningkatnya aktivitas pasukan penyusup Indonesia di pedalaman Sabah. Pada 27 Januari, sebuah patroli dari Kompi B yang dipimpin Letnan II Ishar bin Syam berhasil menemukan jejak kelompok penyerang yang segera memicu kontak tembak. Dalam baku tembak singkat itu, 1 tentara Indonesia tewas, sementara pasukan Malaysia menyita 2 pucuk senapan, 12 granat, dan sejumlah peluru. Tidak lama berselang, pada 28 Januari, Peleton 6 di bawah komando Letnan II Abdul Aziz Syahri terlibat dalam pertempuran sengit di kawasan perkebunan Kalabakan. Dalam bentrokan tersebut, 3 tentara Indonesia berhasil dilumpuhkan. Operasi pembersihan terus berlangsung hingga 10 Februari 1964 dan hasilnya cukup signifikan. 29 tentara Indonesia tewas, 33 ditangkap hidup-hidup, dan 22 lainnya memilih menyerah. Serangkaian keberhasilan ini merupakan buah dari respons cepat militer Malaysia yang diperkuat oleh kehadiran pasukan Gurkha, bantuan militer Australia, serta dukungan garda dalam negeri. Kolaborasi ini memungkinkan pengejaran intensif terhadap penyusup-penyusup dari Indonesia dan kelompok Tentara Nasional Kalimantan Utara di hutan-hutan lebat sekitar Kalabakan. Dalam catatan operasi disebutkan pula gugurnya Sersan Rebani yang tewas bukan dalam pertempuran langsung, melainkan akibat kelelahan, kekurangan logistik, serta beratnya kondisi medan selama operasi penyisiran. Atas pengabdiannya, Serdar Rebani dianugerahi kenaikan pangkat Anumerta menjadi Sersan Mayor. Malaysia menggambarkan operasi pengejaran pasca serangan Kalabakan sebagai sebuah perburuan intens di jantung rimba Sabah. Pasukan Indonesia disebut dikejar tanpa henti, menyusuri lereng bukit yang terjal, menyeberangi sungai-sungai deras, hingga menyelinap di balik hutan lebat yang menutup matahari. Dalam laporan Malaysia, sejumlah anggota marinir Indonesia gugur bukan hanya karena baku tembak, tetapi juga akibat kelelahan ekstrim setelah berhari-hari bergerak tanpa henti di medan yang ganas. Sebagian lainnya akhirnya tertangkap dalam kondisi sangat lemah, kelaparan, dan kehabisan suplai. Dalam narasi resmi pemerintah Malaysia disebutkan bahwa setelah lokasi persembunyian musuh ditemukan, markas komando segera dihubungi untuk menerima arahan tindakan berikutnya. Helikopter pun dikerahkan membawa prajurit-prajurit Malaysia ke titik pendaratan yang kerap berada jauh di dalam hutan, wilayah perawan yang belum pernah dijamah manusia. Dari situlah operasi pengejaran dimulai. Di medan berat itulah, menurut versi Malaysia, harimau tanah Malaya menunjukkan taringnya. Dengan semangat hang tuah berkobar di dada, para prajurit memburu para penyusup hingga ke liang-liang batu di pedalaman. Hasil operasi tersebut, sebagaimana dikisahkan, sangat menggembirakan. Beberapa anggota pasukan Indonesia berhasil ditawan, sementara sebagian lainnya tewas dalam pertempuran maupun akibat kelelahan. Malaysia menuliskan bahwa sebagian besar yang tertawan tampak sangat muda. Anak-anak muda yang, menurut narasi itu, menghabiskan masa terbaik mereka demi memenuhi ambisi pemimpin yang dianggap tidak bertanggung jawab. Mereka ditampilkan sebagai prajurit kelaparan yang dipancing untuk menjajah bumi orang. Apa yang disebut sebagai gerilyawan Kalimantan Utara pun, menurut klaim Malaysia, sebenarnya adalah pasukan reguler Indonesia yang menyamar sebagai rakyat biasa. Mereka rela menghabiskan tenaga demi syahwat kekuasaan
rezim Jakarta. Suasana menyedihkan juga diberitakan terjadi di pedalaman. Beberapa prajurit Indonesia ditemukan mati kelaparan. Prajurit-prajurit muda itu tampak masih lugu, namun setelah ditawan mereka tetap diberi makan dan diperlakukan secara manusiawi semata-mata atas dasar kemanusiaan. Ada pula yang, meski sudah diberi makan, tidak lagi mampu membuka mulut karena tubuh yang benar-benar melemah. Malaysia menggambarkan keberhasilan ini sebagai buah dari keuletan pasukan mereka. Gerombolan-gerombolan itu, kata narasi tersebut, dibabat habis, senjata-senjata mereka dirampas, dan sisa ancaman diamankan. Patroli pun terus diperketat, terutama di titik-titik rawan, sebab prajurit Indonesia dinilai berani dan memiliki pengalaman tempur luas. Bahkan dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka gugur bukan oleh peluru, melainkan karena kekurangan logistik dan kelaparan di tengah hutan Sabah. Serangan Kalabakan mengubah sepenuhnya cara Malaysia dan dunia memandang konfrontasi. Sebelumnya sebagian pihak menganggap konflik itu sebatas perang propaganda. Tetapi setelah 29 Desember 1963, konfrontasi menjadi konflik bersenjata nyata. Malaysia meningkatkan kesiagaan perbatasan, memperkuat pos-pos militer, dan melindungi ribuan pekerja yang sebelumnya hidup bebas di Sabah. Di perkebunan, patroli dilakukan siang malam, memastikan tidak ada infiltrasi baru. Pada akhirnya, Malaysia menegaskan bahwa kedaulatan negaranya berhasil dipertahankan dari serangan musuh. Di kawasan perbatasan, penjagaan diperketat. Di perusahaan-perusahaan perkebunan, para pekerja dijaga keamanannya, dan penduduk sipil dilindungi agar dapat mencari nafkah secara aman. Di ladang-ladang dan kawasan perhutanan, tentara Malaysia terus berpatroli demi mencegah penyusupan mendadak. Semua usaha ini, menurut pemerintah Malaysia, dilakukan demi menjaga hajat hidup rakyatnya yang berasal dari pelbagai etnis, sekaligus menjamin kemakmuran negara. Mereka menutup narasi dengan menyebut bahwa peristiwa Kalabakan menjadi cerminan pengkhianatan, serta peringatan bagi prajurit Malaysia untuk selalu waspada terhadap ancaman, termasuk pengaruh komunis yang disebut-sebut mulai tumbuh di negara tetangga Indonesia. Bagi Malaysia, peristiwa Kalabakan menjadi simbol pengkhianatan, sekaligus menjadi penanda bahwa perang telah dimulai. Di sisi lain, Indonesia menilai operasi tersebut sebagai bagian dari strategi menekan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonial Inggris. Saudara-saudara, pertempuran Kalabakan adalah salah satu episode paling dramatis dalam sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Serangan yang terjadi pada malam 29 Desember 1963 itu bukan hanya peristiwa militer, melainkan juga titik balik yang mengubah dinamika politik, keamanan, dan hubungan dua negara serumpun. Dari kem kayu yang damai di Kalabakan, konflik regional meluas menjadi perang terbuka, menorehkan babak sejarah yang sampai hari ini masih dikenang sebagai Malam Berapi Kalabakan.